Sehat Bu? Cara-cara nampaknya malam ini. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, para guru kami, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam yang berbahagia ini, pengurus Musalla Ar-Ridha, semua jemaah yang tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua kita dan beserta anak-anak kita yang hadir, mudah-mudahan malam ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu selalu kita bersyukur, alhamdulillah. Memang agak suara saya sudah agak berat ini Bapak Ibu. Sejak Selasa mulainya. Selasa di Mu'tasim, Rabu Nurul Huda, masih dekat-dekat sini juga tempat Masjid Nurul Huda. Kamis semalam di Al-Furqan, Masjid Al-Furqan di Jalan Pemuda yang dekat Baitul Salam. Rupanya Imam Al-Furqan itu dulu imamnya Baitul Salam, Masjid Paripurna Baitul Salam. Dan juga malam ini alhamdulillah Jumat malam kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi, mendatangkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini tiba pula kita di bulan Rabiul Awal. Cepat rasanya Pak ya. Sudah Rabiul Awal. Allahu Akbar. Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan kembali. Sebentar lagi Ramadan. Begitu waktu itu cepat. Ya. Sekarang tanggal berapa? 5 Rabiul Awal ini tanggal berapa? 14 di situ ya. 12 itu ikut keduluan nih. 12 Rabiul Awal sudah 12 hari ini. Jadi waktu itu berputar begitu cepat. Tanda-tanda akhir. Rupanya kita hidup ini memang sudah di akhir zaman. Ya. Kenapa? Tanda satunya lahirnya Nabi terakhir. Jadi nggak ada Nabi lagi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya di punggung beliau itu tertulis Khatamun Nubuwah, penutup segala Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi sebab setelah Nabi Muhammad hukumnya kafir. Ya tidak sembarangan kafir. Dulu ada namanya Ahmad Musaddiq. Ada dulu Mirza Ghulam Ahmad, alirannya Ahmadiyah. Ada lagi Nabi Musailamah Al-Kazzab setelah Rasulullah wafat. Jadi bukan baru ada yang ngaku jadi Nabi mana? Tapi banyak orang yang menabikan seseorang. Banyak hari ini. Ya. Seseorang itu dianggap seperti Nabi. Nah ini tidak boleh. Karena orang yang pertama yang kita jadikan sebagai orang yang ada di dalam hati kita
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi hati kita, cinta kita terhadap makhluk yang pertama kali adalah Nabi Muhammad, bukan suami ibu. Ya, Ustaz tahu nggak hati saya ini untuk suami saya semuanya, berdosa itu. Ya. Ibu yang paling ibu cintai siapa? Siapa yang paling ibu cintai? Kalau bahasa siapa berarti makhluk. Ya. Siapa berarti makhluk, bukan Allah. Siapa orang yang paling ibu cintai itu siapa? Siapa bu? Nah, itu cinta di mulut aja nampaknya. Ya. Berarti suami tetap kita jadikan orang yang ketiga bu. Pertama Rasulullah, kedua orang tuh. Maaf Pak, bapak tuh orang ketiga. Begitu juga istri. Bagi bapak, berarti istri itu orang ketiga. Kena marah saya nanti. Pertama Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan. Dan itu dihubungkan dengan iman. La yu'minu ahadukum, itu hadisnya. Kamu tidak beriman, kata Nabi. Berarti menyangkut tentang iman. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, kata Rasulullah, hatta sehingga ahabba ilayya, kalian lebih mencintai saya, kata Nabi. Dari siapa? Min walidihi, dari bapak-bapak ibunya, dari orang tuanya, kata Nabi. Wa waladihi, daripada anak-anak, wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian anak. Bahkan ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Bahkan aku mencintai engkau sama dengan aku mencintai diriku sendiri. Apa jawab Nabi? Tidak Umar, engkau harus lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Pertanyaannya, kenapa harus begitu Ustaz? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa? Karena Rasulullah lebih mencintai kita. Jadi cinta itu harus berbalas bu. Ya. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada ibu-ibu? Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kata Allah, apa dosa anak-anak perempuan itu sehingga dia dikubur hidup. Di zaman jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah sangat benci terhadap anak perempuan. Jadi tradisi mereka, lahir anak perempuan digali lubang, dikubur hidup. Sehingga Al-Quran mengatakan bi'ayyi dzambin qutilat, apa salah anak perempuan itu sehingga dia dikubur hidup. Siapa yang menyelamatkan ini? Rasulullah mengangkat hak darjat wanita. Jadi emansipasi wanita itu yang ngangkat bukan orang barat. Hak asasi manusia, peletak dasar pertamanya Rasulullah. Tak ada agama satupun yang universal selain agama Islam. Coba Bapak tengok Yahudi, Ustaz tengok agama Yahudi. Yahudi agama ras. Ada enggak ras di agama Yahudi? Orang Israel lebih utama daripada orang lain. Bahkan mereka mengatakan selain orang Israel itu ghaib, keledai tunggangan, sama dengan binatang. Rasis atau enggak itu Pak? Maka mereka menganggap penduduk Gaza itu bukan manusia. Jadi mudah saja membunuhnya, dibom. Sampai hari ini sudah sampai 64.000 yang dibunuh. Kenapa dunia diam? Sehingga negara barat hari ini tak bisa lagi ngomong kami negara demokrasi, menjunjung hak asasi manusia, ya, mengangkat emansipasi wanita, kata orang-orang barat. Tidak bisa mereka ngomong hari ini Pak, karena terbukti yang membunuh ibu-ibu itu siapa? Mereka. Yang membom anak-anak kecil itu siapa? Mereka. Sampai ribuan yang syahid sampai hari ini Allah pertengokkan.
Makanya konsep agama yang dibawa oleh Rasulullah itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat itu apa artinya, Bu? Ada nama suaminya Rahmat. Kalau ada nama suaminya Rahmat artinya apa? Sayang. Kok ada nama suami Rahmat tapi pembohongi? Salah itu. Rahmat artinya penyayang. Rahmatan bil alamin, sebagai rahmat sekalian alam. Berarti konsepnya apa? Islam agama universal, tidak agama ras. Mau ibu putih, mau pesek, mau sipit, mau kuning, mau hitam, derajatnya sama. Terus agama Nasrani seperti apa? Agama Nasrani masih agama yang diberikan kepada suatu kaum, bukan untuk yang lain. Karena Al-Quran yang mengatakan agama kitab Injil itu untuk Bani Israel. Tengok sejarahnya. Coba ibu buka Bible. Dalam Bible itu agama kitab diperuntukkan untuk Bani Israel. Masih berbentuk suku. Berarti selain Bani Israel tidak masuk ke dalam kitab tadi. Jadi kalau dibaca, tapi kenapa dia menyebar? Musa, Isa alaihi salam tidak pernah membawa agama Yahudi, tidak pernah membawa agama Nasrani. Jadi Nasrani itu muncul kapan, Pak? Baru abad ke-1. Setelah terjadinya pembunuhan, ingin dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang ingin membunuh Nabi Isa? Orang Yahudi, Pak. Yang ingin membunuh Nabi Isa. Siapa yang ingin membunuh Nabi Isa? Orang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel ini dari dulu mereka tidak hanya membunuh orang-orang, tapi juga membunuh para nabi. Dibunuhnya Nabi Isa, disalibnya, tapi Allah ganti, diangkat Nabi Isa. Maka Islam mengatakan yang disalib itu bukan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, muncul Paulus, muridnya. Ini yang menyimpang, memberikan ajaran-ajaran. Nah, ini sejarah-sejarah agama. Boleh kita lihat. Tapi Islam itu dasarnya tadi. Alamin apa artinya, Pak? Untuk seluruh manusia, siapapun. Tapi yang dua tadi, Taurat, Injil, Zabur, li Bani Israel, masih menentukan suku. Namun Islam datang universal. Kenapa muncul Nabi Isa, nabi-nabi itu menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Dan mereka beragama tauhid semuanya. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Nasrani, tapi dia Hanif. Dia seorang yang Hanif. Apa makna Hanif itu? La ilaha illallah. Itu Hanif itu, Pak. Agama tauhid. Bukan syariat, agamanya tauhid. Hanif dia memberikan agama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi syariat berbeda, betul. Musa datang membawa syariat namanya Taurat. Daud turun membawa syariat namanya Zabur. Isa turun membawa syariat namanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu rukun iman kita percaya kepada kitab. Berapa kitab yang kita percaya dari Allah? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Isinya sama. La ilaha, sama isinya. Di mana berbeda? Syariat betul berbeda. Tapi dasar kenapa Al-Quran turun meluruskan kembali. Mereka bukan masalah syariatnya, Pak, tapi yang kena masalah akidah.
Kenanya di mana tadi? Di la ilaha illallah. Masalahnya di situ. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Tuhan, kata orang Yahudi. Hadis itulah kenanya, Pak. Hilang la ilaha illallah. Di Nasrani apa yang kena? Wa qala an-nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Disinilah kenanya. Yang tidak lagi sesuai dengan Taurat, tidak lagi sesuai dengan Zabur, tidak lagi sesuai dengan Injil. Siapa yang mengatakan itu? Al-Quran meluruskan kembali semuanya. Akhirnya datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Kita peringati malam ini. Apa yang kita peringati malam ini, Bapak Ibu? Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi. Mari kita ramai-ramai menghadirinya. Ibu-ibu diharapkan membawa kue. Atau semangat apa jadinya. Kalau kue-kue ini semangat nih Pak. Karena dalam Islam tuh Rasulullah tuh mengajarkan berjamaah tuh perlu. Jamaah yang pertama yang penting itu apa? Sholat berjamaah. Yang kedua, Rasul sangat suka berjamaah. Yang ketiga, kulu jama'atan, makanlah berjamaah. Memang mantap konsep pengurus itu. Karena makan berjamaah itu akan mendatangkan berkah. Coba Bapak makan sendiri di rumah, tidak ada kawan, lo mana makan Pak? Tidak. Tapi coba makan sama-sama tepi sungai siang. Enak anak makan tuh. Itu cubi habis tuh, semuanya habis. Dia lahir Rasulullah. Kapan Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Apa gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asbin ma'kul. Dibuat nama surahnya Al-Fil. Apa arti Al-Fil? Gajah. Jadi ditandai oleh Allah kelahiran Rasulullah. Maka apa hukum maulid itu, Bu? Pak, apa hukum maulid Nabi? Kan ada yang berani menjawab. Hukum maulid itu bid'ah. Karena tidak pernah dibuat Nabi. Diusir dari nanti di sini. Memang Rasulullah tidak pernah membuat, betul. Tapi ini bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Bu, kalau suami ibu ulang tahun, ibu buat kue dah. Ya, anak saya. Langsung buat aja lah pencitraan, Bu, buat gitu, nggak apa-apa. Nah, saya tanya lagi bapak kalau ulang tahun nih buat kue nggak sama istri Pak? Buat ya? Suami saja ulang tahun dibuat kue itu bukti syukur kepada Allah. Pak Haji pakai lilin juga Pak Haji? Enggak. Iya pakai lilin itu enggak? Nggak apa-apa lah, untuk happy-nya kan. Ya, kalau ibu ulang tahun apa dikasih enggak hadiah sama suami? Enggak. Itu makhluk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Ini Rasulullah yang lahir. Makanya ada syair Arabnya mengatakan, apa kata syair Arab? Tahu enggak Ibu Abu Talib? Abu Talib itu orangnya kafiran limauti. Abu Talibnya matinya tidak bersyahadat, Pak. Abu Talib paman Nabi, wafatnya tidak bersyahadat. Maka dia tergolong orang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Tapi fi yaumil isnain, setiap hari Senin dia dikeluarkan dari neraka. Setiap hari Senin dia dikeluarkan dari alam
Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena dia pernah gembira ketika Nabi Muhammad lahir di hari apa? Hari Senin. Abu Thalib ini paman Nabi, Abdullah itu bapak Nabi. Bapak itu beradik dia dengan Abu Thalib. Dalam Arab disebut paman, abun. Kalau kita namanya Pak D, Pak ya. Saudara ayah di sini apa panggilannya? Bapak. Jadi paman itu bukan mama, bukan ada ibu, tapi saudara ayah. Maka ketika pernah orang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib bapak saya? Abi wa abaka finnar. Bapak saya dan bapak kamu dalam neraka. Ini jadi polemik. Banyak orang mengatakan ayah Nabi dalam neraka. Aba dimaksud di sini orang Arab memanggil paman. Karena Abu Thalib sempat wafat tapi tidak bersyahadat. Tapi Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Kenapa? Dia gembira dengan kehadiran kelahiran Rasulullah. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Ibu gembira atau tidak? Kita lihatkan rasa syukur kita kepada Allah. Orang kafir saja, para ulama tadi, dia gembira, dia ambil Rasulullah, dia bawa ke Ka'bah, dia sembelihkan onta, dia bersyukur kepada penduduk Mekah. Apa kata Abu Thalib? Ponakan saya lahir. Ponakan saya lahir. Dia sangat gembira. Maka diberi nama Muhammad. Hanya gara-gara itu, meskipun dia mati dalam keadaan kafir, setiap hari Senin Allah ringankan azabnya. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat wajar kita memperingati, tujuannya apa? Taklim, mengenang kembali sejarah beliau. Ya, kalau tidak ada maulid kita tidak baca sejarah Nabi. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita harus kenal. Bapak ibu mau nikah dulu dengan bapak tapi tidak kenal, mau tidak? Karena tidak ada rasa cinta kita kepada Rasulullah, kita harus kenal beliau. Kapan lahirnya? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Umur 2 bulan dalam kandungan bapaknya wafat. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. Yuk sambung ibu bermerhaban, coba sambung. Tufiya bil Madinatil Munawwarah ti abuhu Abdullah. Pernah dengar ibu tuh? Manakala Aminah hamil 2 bulan, tufiya bil Madinah, di Madinah wafat bapaknya bernama Abdullah. 2 bulan sudah menjadi yatim. Kenapa Abdullah wafat di Madinah? Karena seorang pedagang. Orang-orang Quraisy ini berdagang. Jadi wafat Abdullah di Madinah, Rasulullah 2 bulan dalam kandungan. Rasul saja belum lahir, beraninya orang hari ini mengatakan Abdullah masuk neraka. Syariatnya belum ada. Itu namanya zaman fatrah. Zaman fatrah itu apa? Zaman belum ada syariat, ada kekosongan. Contoh, orang Sakai. Ada tak Sakai itu masuk surga? Masuk surga dia karena fatrah. Dakwah belum sampai. Tapi kalau dakwah sudah sampai, fatrahnya hilang. Maka kalau ada orang-orang pedalaman belum tersentuh oleh dakwah, belum sampai misi agama ke sana, mereka masih tidak pakai baju, menyembah pohon, tapi belum sampai ajaran agama ke sana. Itu disebut dengan fatrah. Mereka wafat masuk surga. Kenapa? Belum sampai syariat. Risalah belum sampai. Ini baru 2 bulan dalam kandungan Rasulullah, Abdullah sudah wafat. Datang orang sekarang ayah Nabi dalam neraka. La ilaha illallah. Ya, ini masalahnya. Kan sempat jadi polemik itu di YouTube itu, mengatakan ayah Nabi dalam neraka. Nggak mungkin, karena beliau itu dijaga oleh Allah. Ya, dijaga oleh Allah.
Ya dasarnya hadis itu tadi kan ada hadis abi wa abaka finnar. Makanya baca teks jangan diterjemahkan kalau tidak para ulama yang menerjemahkan. Karena dalam mengambil hukum tuh banyak Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada 4 metodenya. Tapi hari ini kan orang kalau tidak sesuai Quran Sunnah tidak boleh. Quran Sunnah kita nggak mampu otak kita membahasnya. Ada lagi Ijma' ulama, ada lagi Qiyas. Apa contoh Qiyas, Pak? Zakat di kita ini apa? Zakat fitrah apa, Pak? Beras. Pernah tidak Rasulullah zakat beras? Zakat Rasulullah apa? Kurma. Kurma kok jadi beras? Kalau orang yang teks, berarti harus kita zakat kurma. Kalau teks ayatnya kita ambil, makanya perlu qiyas, perlu ijma, perlu penafsiran. Siapa yang menafsirkan ini? Ulama-ulama yang sudah paham. Karena kita nggak paham. Jadi Rasulullah lahir 2 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya, meninggal bapaknya. Setelah malam pas 9 bulan. Jadi Aminah itu Rasulullah di kandungan pas 9 bulan. Walamma tamma min hamlihi ala raji'i 9 ashhurin qamariyah wa ana lizzamani an yanjaliya anhu sada hadara ummahu laylata maulidihi asiyatan wa maryam minal khaziratil qudsiyah fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Berdiri kita semua, marhaban ya marhaban. Kayak itu lagi tuh, bawa apa tuh kan? Akhirnya anak dibawa ke depan, digunting rambutnya. Itu namanya al-barzanji. Apa kata orang itu? Barzanji itu bid'ah, tidak boleh. Akhirnya tidak ada yang barzanji, pindah ke organ tunggal. Organ tunggal tidak bid'ah. Ya udah organ tunggal aja lah sekarang. Sudah bagus oleh ulama-ulama kita dulu buat barzanji. Tahu tak ibu artinya? Walamma tamma min hamlihi ala, seketika Aminah hamil 9 bulan, kata para ulama. Datang malam itu agama Majusi di Persia yang menyembah api abadi, tidak pernah padam apinya, malam itu dimatikan oleh Allah. Heran orang Persia, orang Majusi, kok tiba-tiba api kita padam? Jadi malam 12 Rabiul Awal itu dipadamkan. Ya, gereja Romawi kuno tiba-tiba ada yang jatuh. Alam begitu tenang, suasana. Maka hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam minal khaziratil qudsiyah. Allah datangkan malam itu 2 wanita suci. Siapa wanita suci ini? Yang pertama Asiyah. Siapa Asiyah, Bu? Istri Fir'aun. Asiyah ini orang baik. Kalau dibaca kisahnya semalam nggak habis itu. Karena Asiyah ini ibu angkat Nabi Musa. Karena dukun Fir'aun itu bermimpinya, Pak. Apa mimpi dukun tuh? Besok Fir'aun katanya 20-30 tahun lagi akan lahir anak yang akan menggantikan, merobohkan kerajaan engkau. Apa kata Fir'aun? Hai dukun, siapa orangnya tuh? Orang Bani Israel katanya. Bani Israel juga. Apa muncul dekret Fir'aun? Apa kata Fir'aun? Setiap anak laki-laki Bani Israel lahir, bunuh. Ibu Musa mengandung. Lahirlah Musa malam itu. Rupanya ketika lahir laki-laki, menangis ibu Musa. Tadi dimasukkanlah Nabi Musa ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai Nil, mengalir terus ke istana. Pas pula Aisyah di situ. Ketika Aisyah membuka, rupanya ada bayi. Allah takdirkan. Langsung Fir'aun mengambil pedangnya mau bunuh. Apa kata Aisyah? Bang,
kita angkat dia jadi anak, kita kan tidak punya anak. Luluh langsung hati Fir'aun tadi. Padahal Fir'aun waktu itu sudah mengaku sebagai Tuhan, kafir. Tapi Asia seorang yang dijaga oleh Allah. Maka bu, seajal apapun lah suami kita sabar. Ada orang datang ke kantor gua. Nah, gua lagi Pak ya. Karena saya bapak gua. Datang ibu tuh menangis-nangis ke kantor. Kok ibu nangis-nangis bu? Itulah Ustaz, nyesal saya nikah sama suami saya. Ya Allah, saya bilang 10 tahun pacaran, nikah setahun dan nyesal dia. Pacarannya berapa tadi? 10 tahun, nikah baru nyesal dia datang ke kantor. Kenapa bu nangis-nangis? Kalau tahu seperti itu dulu Pak Kuasa tidak mau nikah sama dia. Kenapa dia? Begini. Saya bilanglah sama ibu, Bu, ibu kenal dengan Asia. Asia tahu, wanita suci yang Allah berikan. Tahu tidak siapa Asia suaminya? Siapa suami Asia bu? Fir'aun. Saya tanya, Bu, ada tidak suami ibu seperti Fir'aun? Oh iya, pulang dia langsung. Dah paham ibu tuh? Sejelek apapun suami kita tapi jangan ngengkek sudah berubah. Kau dapat clue kan? Udahlah, asal tak kayak Fir'aun aja udah berdosa Bapak. Karena ada amanah Allah di situ. Ada amanah Allah. Hakikat nikah anaknya diserahkan kepada siapa bu? Oleh walinya. Siapa diserahkan kepada siapa? Kepada suami. Berarti apa kata ayahnya? Wahai minantuku, ini anak gadis saya serahkan kepada engkau, tolong sayangi dia. Kalau sempat suaminya tadi, lebih bahagia pula istrinya dengan ayahnya dulu atau dengan maknya daripada dengan suaminya hari ini, berarti suaminya berdosa. Paham apa itu? Karena amanah. Tidak boleh Pak. Masa istri kita lebih bahagia dia dengan orang tuanya daripada dengan kita? Amanahnya kan seperti itu. Apa amanah kita? Nafkah lahir batin. Lahir, makan, sandang, papan, pangan, batin, kebahagiaan ini tidak setiap hari ibu tuh makan hati. Ada ibu makan hatimu, berdosa sama ibu. Rasainlah tuh. Karena ini amanah dari Allah. Maka berubahlah Pak. Kalau ada istrinya yang makan hati. Nah ini memang amanah dari Allah. Kan itu ijab kabul itu gak main-main. Jadi kalau sempat istri bapak lebih bahagia dia dulu dengan orang tuanya daripada bapak. Tapi kalau di sini setengah lebih bahagia dia dengan suami. Iya bu. Alhamdulillah. Ya. Tidak banyak yang jawab. Tidak banyak yang jawab. Kan ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada amanah di sana. Berdosa karena ada tanggung jawab. Istri punya tanggung jawab, suami punya tanggung jawab. Kemana pergi kaji Bapak? Kan lama jadi ceramah tuh, belum lahir nih. Ini baru detik-detik mau lahir. Datang Asia tadi. Yang kedua siapa yang datang? Wa Maryam minal khaziratil qudsiyah. Datang Asia datang satu Maryam. Maryam ujiannya lebih berat. Tak punya suami tapi punya anak. Dipuji oleh Allah. Karena Maryam ini puasa. Dia rajin puasa, tinggal di mihrab masjid. Dia selalu beribadah kepada Allah. Tiba-tiba dia hamil. Fitnah di masyarakat. Ini soleha, alim, tiba-tiba hamil. Siapa yang menghamili? Maka ditunggulah lahir Isa alaihissalam. Isa langsung berkata, kalau dia itu adalah ruh yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Lahir seorang anak tanpa bapak. Dan itu mukjizat kebesaran Allah. Karena ya kenapa pula harus dia jadi Tuhan? Kalau jadi Tuhan lebih batas Adam tidak ada mak bapaknya. Langsung ada. Ada enggak yang lahir tanpa emak? Ada, Nabi Sid.
alaihi salam. Nabi Syed ada bapak. Bertengkar Adam dengan Hawa. Jadi bertengkar suami istri itu enggak sekarang aja bukan Adam gitu. Adam sama Hawa berdebat. Hawa mengatakan ini anak saya. Enggak, kata Adam, ini anak saya. Kata Hawa, ini anak saya. Enggak, ini anak saya. Coba kita masing-masing. Yang jadi siapa? Adam. Siapa yang lahir? Syed alaihissalam. Maka setiap anak-anak binnya kemana? Kepada bapak walinya. Karena bibitnya dari sana, mohon maaf. Nabi Syed enggak ada ibu tapi ada ayah. Nabi Isa enggak ada ayah tapi ada ibu. Dan itu biasa. Itu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak mukjizat yang Allah berikan. Dua wanita suci ini datang malam itu. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Maka lahirlah Rasulullah, nur bercahaya. Lahirlah Rasulullah. Maka kita langsung berdiri, Bu. Langsung berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digunting rambut anak. Doanya apa? Supaya mencontoh sifat Rasulullah. Kira-kira bagus nak berzanji itu? Jadi akikah masih dibuat atau enggak sekarang lagi? Masih, meskipun bercampur dengan bisa Ustaz malamnya berzanji, siangnya organ. Tapi jangan hilangkan budaya ini. Karena ini isinya salawat semua. Salawat kepada Rasulullah. 6 tahun wafat ibunya. 6 tahun wafat ibunya. Jadi umur 6 tahun itu Aminah bawa Rasulullah ke Madinah menengok makam ayahnya. Sampai di Madinah di daerah Abwa namanya, di daerah Abwa. Aminah pun wafat. Di umur 6 tahun beliau sudah yatim piatu, enggak ada emak, enggak ada bapak. Maka makam Aminah itu di Abwa, dekat Madinah. Akhirnya Rasulullah hidup bersama datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi. Kenapa Abdul Muttalib sangat sayang? Karena dia cucunya yang tak punya ayah, tak punya ibu. Kan Rasulullah itu sama besarnya dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan banyak saudara-saudaranya, Pak. Sementara Abdul Muttalib waktu itu adalah ketua kota Mekah. Jadi Rasulullah ini keturunan bangsawan Quraisy. Jadi ketika duduk-duduk di singgasana, itu tidak ada yang berani duduk di tempat Abdul Muttalib. Yang berani duduk di situ hanya Rasulullah Nabi Muhammad. Umurnya baru 8 tahun. Umurnya berapa? 8 tahun. 12 tahun datuknya pun meninggal. Akhirnya dia ikut dengan pamannya Abu Thalib. Pamannya seorang pedagang. Kalau di kecil Abdul Muttalib, ibunya waktu dia menyusui suka mengembala. Sampai di Abu Thalib ini seorang bisnismen, berdagang kerjanya. Tentu mitranya banyak. Salah satu mitra Abu Thalib tadi seorang saudagar kaya namanya Khadijah. Jadi Rasul berkembang selama di Abu Thalib ini sampai umur 25 tahun. Berdagang, yang dibawa salah satunya dagangan Khadijah. Khadijah ini karyawannya banyak, Pak. Salah satunya Nabi Muhammad. Kalau begitu berarti kaya raya dia, Ustaz. Iya, Pak. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Apa nih semua kisahnya? Orang Quraisy tuh, orang kaya-kaya tuh masuk Khadijah tuh, mereka berdagang rihlah. Perdagangan mereka, rihlah tuh bahasa kitanya ekspor impor. Rihlah tuh kan perjalanan jauh. Kayak jamaah Ridho mau kemana? Mau ke Sumatera Barat, pergi ke Bukit Tinggi. Ngapain? Rihlah. Kan itu pula istilahnya tuh. Rihlahnya ke Bukit Tinggi. Khadijah tuh kemana dagangannya perginya? Syam,
Musim panas, musim kedingin ke Yaman. Yaman, Syam 5 negara. Yaman, Hijaz, Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. 6 negara. Kalau ada orang berdagang 6 negara, kaya atau miskin, Pak? Jadi jangan berpikir Khadijah tuh jualan seperti di pasar bawah. Enggak. Rasulullah tuh seolah-olah berjualan buka lapak seperti di pasar bawah. Jangan berpikir seperti itu. Beliau ini apa bahasa sekarang? Entrepreneur. Seorang bisnismen saja sejati, luar biasa. Jadi berkembanglah bisnis tadi. Diperhatikan oleh Khadijah. Ini anak sangat jujur, seorang pemuda yang sangat jujur. Khadijah statusnya seorang janda. Diutuslah perempuan namanya Nafisah, pembantu dia. Sebagian mengatakan Maisarah. Bilang kepada Muhammad, saya siap untuk menjadi istrinya. Itu dia poin. Makanya kalau ada jando-jando, ini saya janda nih Bu ya. Kalau ada janda-janda, nampak pula sama ibu di masjid, bapak kayak masjid di Mujahidin, permisi sama pengurus tapi kan. Ada pula muda di situ umpamanya Pak. Tiap maghrib ke masjid, tiap maghrib ke masjid, tiap isya ke masjid. Boleh ibu utus orang tuh. Utus kawan, saya siap menjadi pendamping bapak atau boleh. Itu kan untuk kebaikan Bu, tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu apa? Minta nomor tidak boleh itu. Kalau udah minta nomor lain nanti cerita video call sebelum acap lagi. Tidak boleh. Boleh, tidak salah Bu. Itulah alasannya janda boleh dia melamar kepada orang lain. Itu boleh, tidak ada. Kan untuk kebaikan. Ya. Ini kadang-kadang ini untuk anak-anak muda. Kalau ada bapak kita mau nikah lagi, jangan dilarang. Karena penyakitnya ini Pak, ada bapaknya mau nikah, tidak boleh sama anaknya. Alasannya apa alasannya? Macam-macam. Nanti ibu tidak rela di kuburan. Justru almarhumah ini Bu, kalau sempat suaminya nikah dengan orang lain, dia tersenyum di alam kuburnya. Kenapa dia tersenyum? Ada yang menjaga. Kalau anak itu kan terbatas. Bulan kemarin saya nikahkan janda itu. Janda tuh umurnya kurang lebih hampir 50. Dia dapat umur 33. Masya Allah, datang anak-anaknya semua. Yang tiga-tiganya bujang Pak. Alhamdulillah. Maka saya tanya anak muda nih, kamu ikhlas menikahi ibu ini? Ikhlas Pak Kua. Karena Allah Pak Kua. Saya tanya ibu tuh, Bu, kenapa Bu baru dapat? Alhamdulillah udah ada yang menampingi. Setidaknya Pak Kua ada yang ngurus sawit saya. Rupanya sawitnya lowe. Kan perlu orang itu. Lowe sawitnya Pak. Tapi kan tergantung niat, maka saya luruskan niat nikah itu harus karena Allah. Aman, insya Allah. Kan ibu lah curiga gitu kan kalau sawit. Jadi Khadijah langsung melamar Rasulullah melalui utusan. Kalau begitu Ustaz, Khadijah ini kok seperti itu sifatnya? Apakah dia tidak laku? Bukan tidak laku. Mantan presiden pernah melamar dia tolak loh. Mantan ketua DPR, bahkan ketua DPR melamar dia tidak mau. Dia mencari, ditakdirkan oleh Allah bahwa Rasulullah sebagai suami beliau. Akhirnya Rasulullah, Nabi Muhammad berkumpul dengan paman-pamannya. Apa kata Rasulullah? Lamarlah Khadijah. Menghargai suku dan kaumnya, suku Quraisy. Maka datanglah paman-pamannya tadi, bapak-bapaknya tadi melamar Khadijah. Di umur 25, Khadijah umur 40, mereka menikah. Berapa maharnya Pak? Ada yang tahu berapa maharnya? Macam-macam pendapat. Ada yang menyebutkan 300 ekor, ada yang menyebut 100 ekor. Kita ambil yang minimal 100 ekor onta. Satu onta 30 kali 100, berapa duitnya? 300 juta.
Ibu aku berapa mas kawinnya dulu? Hah? Sikit-sikit seberangkat nak sholat, sikit-sikit seberangkat nak sholat. Ada 1 juta harga seberangkat nak sholat. La ilaha illallah. Maka jangan dibilang Rasulullah itu miskin. Jadi jangan berpikir nanti ini orientalis barat kan mengatakan, oh Muhammad itu miskin, hidupnya susah, makan susah, kumuh. Kan itu pikirannya lagi sangat Kalau miskin ada enggak 300 juta mas kawinnya? Ya? Pak Haji apa mas kawinnya dulu? Seberangkat anak sholat. Allahu Akbar. Itulah. Saya juga seberangkat anak sholat. Itu yang adanya. Gaji 300 sebulan. Apa yang dapat kan? Nah, baru lulus pegawai itu setelah nikah, alhamdulillah. Nah, barulah masuk ke Kementerian Agama. Nah, akhirnya jadi kepala kuah. Itulah. Jadi banyak proses. Tapi Khadijah di umur 35 Rasulullah sudah mulai nampak kepemimpinannya. Terjadi banjir besar di Mekah disebut dengan Amus Sail, tahun banjir. Akhirnya sampai-sampai Hajar Aswad itu jatuh ke bawah. Hampir berperang orang Quraisy tuh. Atau bahaya ibu, orang tuh memang suka perang. Gara-gara ingin mengangkat Hajar Aswad, Allah mulai ingin berperang. Apa kata Rasulullah? Dibuatlah kebijakan. Siapa yang pertama kali datang ke Ka'bah, dialah yang berhak mengambil batu. Rasul itu memang tiap subuh dia sudah di Ka'bah, sudah mulai kelihatan. Ya, dia sudah mulai bertahanus namanya Pak. Karena syariat belum ada. Tahanus itu bahasa kitanya kontemplasi ya, menyendiri, ya berzikir. Syariat belum ada. Maka diberikan keputusan kepada Rasulullah. Tahu enggak apa keputusan Nabi? Hai kabilah Quraisy, kabilah Quraisy itu 14 suku. Kalian 14 suku diletak oleh Rasulullah serban, ditaruh batu di atas, diangkat oleh kepala suku sama-sama. Akhirnya damai. Ketika itulah Rasulullah sudah bergelar Al-Amin, umur 35 tahun. Di umur 40, nah ini yang sangat menentukan. Jadi mulai 38, 39 Rasulullah sudah mulai ke Gua Hira. Nah, tiba-tiba Pak, berapa lama prosesnya? 2 tahun. Apa kerja Nabi? Pergi ke Gua Hira, pulang. Pergi ke Gua Hira, pulang. Pergi ke Gua Hira, pulang. Umur 40 pergi, tiba-tiba pulang menggigil. Sampai di rumah Khadijah muncul takut. Akhirnya Rasul menggigil tadi dikasih selimut. Kenapa dia menggigil? Karena ketika di Gua Hira datang malaikat Jibril. Iqra. Nah, itulah kalimat yang pertama. Iqra. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya tak pandai membaca. Diulang lagi. Iqra. Ma ana biqari. Saya tak pandai membaca. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sinilah ilmunya Pak. Ada qalam, ada insan. Ini ayat yang pertama. Karena qalam, pena itu penciptaan pertama. Di situ sudah ditulis semuanya di Lauhil Mahfuz. Insan itu manusia yang diciptakan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad diangkat posisinya menjadi Sayyidul Alamin, penghulu sekalian alam. Maka Nabi mengatakan, Ana Sayyidi waladi Adam. Saya ini penghulu seluruh anak Adam. Maka saya tanya Bapak Ibu, lebih dulu Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Pak, mana dulu Nabi Adam daripada Nabi Muhammad? Ada yang Muhammad, ada yang Nabi Adam. Muhammad dulu Pak ya, baru Adam. Muhammad dulu, baru Adam. Kok pajak kaji mati loh ikut. Adam dulu atau Muhammad? Atau Nur Muhammad dulu Pak? Maka Nabi mengatakan Al-Adam Abal Bashar.
Adam itu bapak jasad. Adam bin turab, Adam dari tanah. Wa Muhammadun abul arwah, Nabi Muhammad bapak roh. Ruhani, ruh tidak diciptakan tapi dia ditiupkan. Wa nufikha fihi ruh, kata Allah, kami tiupkan ruh itu. Ruh itu abadi, dia tidak mati. Jasad akan hancur. Jadi ruh itu siapa bapaknya? Muhammad. Maka ketika Adam lahir, Nabi Muhammad diceritakan. Ketika Musa lahir, Nabi Muhammad diceritakan. Secara basyariah, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal sebagai penutup segala nabi. Maka yang pertama, makhluk yang paling utama adalah Rasulullah. Termasuk yang pertama membungkak kunci surga adalah Rasulullah. Termasuk umat yang pertama masuk surga, umat Nabi Muhammad. Jadi tokoh yang terakhir, tapi kita yang pertama nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi mengatakan, waduh aku rindu. Pernah dia berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku rindu dengan mereka. Mereka akan bersamaku di surga. Sahabat tentu iri, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Sementara kami kan selalu bersama engkau. Apa kata Rasulullah? Saya rindu kepada orang-orang yang tidak pernah menengok aku, tapi dia mencintai aku. Siapa tuh? Kita ini kan. Tidak pernah tengok wajah Nabi, tapi kita rindu kepada Rasulullah. Rindu kepada Rasulullah. Apa bukti rindu kita? Pertama, selalu sebut namanya. Gimana cara nyebutnya? Dawamkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Nabi mengatakan, raghima anfur rajul inda zukirtu ismi falam yusalli alayya. Celakalah kata Nabi. Celaka kata Nabi, orang-orang yang mendengar namaku tapi dia tidak mau bersolawat kepada aku. Karena Nabi rindu dengan kita. Kita ditunggu Bapak Ibu sebagai umat. Maka yang pertama yang kita lakukan, banyaklah bersolawat kepada beliau. Di samping kita sholat, melaksanakan syariat. Yang kedua, rajinlah membaca apa yang beliau tinggalkan. Quran. Ini Rasul yang meninggalkan, rajinlah baca suratnya. Ya, saya kagum nengok tadi Qori tadi. Mana dia? Masya Allah, sampai nasional. Memang suara, kalau karena kami biasa bawa kafilah MTQ, udah tahu tuh kualitasnya. Kemana sampai? Kalimantan Timur, utusan Riau, tilawah anak-anak, Masya Allah. Mamanya Qori juga, pernah juga nasional. Ini kan bangga kita, motivasi bagi anak-anak kita yang lain. Ya, itu berkah yang luar biasa itu, dapat anak Qori, ya, bisa mengangkat apa yang dibawa oleh Rasulullah, pusaka ini, Quran. Apalagi dia melantunkan sampai nasional, luar biasa. Ini apalagi umur masih panjang ini ya. Insya Allah nanti juara nasional ya, ya. Tetap istiqomah. Ya, kami kuah ini sudah akrab dengan kafilah-kafilah ini. Dulu mewakili awal kecamatan dari mana? Pegus Kaki. Kecamatan mana dulu? Rumbai. Terus mewakili kota di provinsi juara 1 mewakili Riau. Masya Allah, sampai nasional itu luar biasa. Ya, dia masih panjang. Ya, baru tilawah anak-anak, lalu lagi tilawah remaja, tilawah dewasa, tafsir, banyak. Ya, panjang lagi masanya. Yang mudah-mudahan anak kita juga dekat dengan Al-Quran. Jadi itu saja pesannya malam ini. Rupanya lama, setengah 10 berlaku ceramah ya. Baru sampai Rasulullah, belum sampai hijrah. Tapi secara umum itu sajalah yang dapat kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Karena beliau menunggu kita juga perbanyak salawat kepada beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kita istiqomah atas syariatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Langsung doa atau ada yang baca doa? Langsung. Nah, ada yang lebih tuh. Lanjut. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa 'afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil ajsadi wal arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruquna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was salamah wal barakah wal hidayah wal inayah ala ahli al jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratakal haram wa haramin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratakal haram Makkah mukarramah wa Madinatal munawwarah ya Allah qabla an tumitana. Allahumma rzuqna ziyaratakal haram wa haramin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marrah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis shaqawah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian tadi banyak yang tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.